Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzo Irahumi, NIM 1993 Prodi PGSD 4A. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar anak-anak pada hari ini baik semua. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keputusan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Bapak mau tahu ini anak-anak pagi hari ini apa saja yang dikerjakan sejak dari bangun tidur. Oke, terima kasih. Terus sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum kita mengisi absen dulu ya. Tiara, Zakira, Andi, oke, hadir semuanya. Baik. Ada yang tahu pada hari ini kita belajar apa? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang bencana alam yang ada di Indonesia. Oke, di sini ada yang tahu itu bencana alam itu apa? Baik, bencana alam itu ialah suatu bencana alam yang dapat mengakibatkan dampak besar bagi manusia. Di sini di Indonesia ini ada beberapa bencana alam. Contohnya yang pertama yaitu ada banjir, longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah contoh bencana alam yaitu banjir. Di sini sebuah media. Ini Bapak buat media. Ini sebuah rumah, sebuah perumahan. Ini adalah selokan air. Misalnya ini selokan air. Nah, apabila selokan air itu ditumpahin air, Nah, apabila selokan air ini tidak kita bersihkan, tidak kita buat selokan penyaluran air, maka terjadilah banjir. Nah, terjadi banjir maka terjadi di sekelilingan sekitar kita ini. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yaitu kita harus membersihkan lingkungan dan membuat selokan air agar tidak tersumbat saluran air. Itu. Ini adalah sebagai contoh. Nah, begini. Nah, di sini Bapak mau nanya ini, apa saja contoh bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita? Ya, oke. Salah satunya yang sering terjadi di sekitar kita yaitu adalah pertama longsor, banjir. Itu karena disebabkan, apalagi longsor, karena cairan tanah yang awalnya beku terjadi curah hujan yang sangat deras, maka terjadilah longsor. Oke, begitu juga dengan banjir. Maka banjir itu tadi, apabila kita membersihkan suatu lingkungan, selokan saluran air, apabila kita bersihkan, maka tidak terjadi banjir. Tetapi kalau kita biarkan seperti itu, maka terjadilah. Teman-teman, sebelum kita lanjut, ada baiknya anak-anak Bapak menulis dan mencatat semua yang Bapak jelaskan tadi. Pertama itu ada pengertian banjir, macam-macam banjir, dan contoh-contoh banjir. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, itu kita berdiskusi terlebih dahulu antara anak Bapak yang satu dengan yang satunya lagi. Diskusi tentang bencana alam. Baik, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Tiara yang telah bertanya. Oke, bencana alam itu yang sering terjadi di daerah kita itu ialah longsor dan banjir. Itu yang sering terjadi di daerah kita. Karena apalagi banjir itu yang sering terjadi karena kurang adanya kebersihan lingkungan. Oke, silakan anak Bapak untuk membuat salah satu contoh bencana alam lainnya yang beredar di daerah Indonesia. Silakan dibuat nanti. Baik, anak-anak Bapak, mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup di sini saja. Sebelum kita pulang, kepada anak Bapak silakan membuat rangkuman poin-poin penting dalam pelajaran kita pada hari ini.
Misalnya kesimpulan apa yang paling penting dalam pelajaran kita pada hari ini. Silakan dibuat dan dicatat. Sebelum kita pulang, ada baiknya anak-anak Bapak mengerjakan LKS terlebih dahulu ya. Silakan dibuka bukunya, dikerjakan LKS halaman 35. Nanti dikumpulkan. Oke, baik. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lingkungan di lingkungan alam di sekitar kita. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Siapa ketua kelas? Ayo baca doa. Amin. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.